Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, persiapkan hati kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan tidur-tiduran di kasur, kecuali memang sedang sakit berat. Nah, yang kedua, kalian harus sudah sarapan dan mandi. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus dalam beribadah. Yang ketiga, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya. Yang keempat, pilih ruangan yang tenang. Dan yang penting, ingat, siapkan Alkitab. Yang kelima, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat ya, walaupun ibadah kita secara online dan di rumah, tapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat hari Minggu bersama dengan saya Lausemia dan saya Lausedeo. Iya, kami akan menyapa kalian bersama-sama di hari Minggu tanggal 25 Juli. Seneng gak rasanya bersekolah? Ayo, Lause mau tanya Lausedeo dulu nih. Lausedeo kan udah sekolah, seneng gak? Seneng banget dong. Kan masih daring. Tapi kita harus tetap semangat kalau sekolah di rumah. Harus semangat. Nah, Lausemia mau sapa satu anak nih, Lausedeo. Hai Elvira, apa kabar? Apakah kamu sehat-sehat di rumah? Ya, puji Tuhan ya, kamu pasti sehat. Nah, Lausedeo kalau ingat-ingat nih, siapa anak sekolah minggu yang Lausedeo ingat? Coba sapa dia di sana. Aku mau nyapa Alin. Alin. Apa kabar Alin? Tuh Lausedeo sudah nyapa kamu. Halo Alin, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Iya, tetap sehat, semangat ya. Oke. Ya, kita akan mempersiapkan diri kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Sebagai ayat pembimbing hari ini, Lausa akan membaca dari Ibrani 10 ayat 25 yang berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, anak-anak di rumah, sekalipun kita di rumah, Lausa mau mengajak kita berdoa di hadapan Tuhan. Ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik kepada kami. Selama 1 minggu yang lalu, Tuhan juga yang sudah menolong kami, memimpin kami, dan mengajar kami untuk terus bersyukur. Kami berdoa mohon pengampunan daripada Tuhan. Jikalau dalam 1 minggu ini kami berdosa di hadapan Tuhan, baik di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, bahkan di dalam hati kami. Kami mohon hikmat daripada Tuhan, pengampunan daripada Tuhan, supaya dosa-dosa kami tidak menghambat anugerah Tuhan kepada kami. Kami menyerahkan sekolah minggu kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah, Lausedeo, kalau di sekolah minggu kita kan selalu nih ada lagu marsnya. Bener. Suka enggak? Suka dong. Zaman dulu ada enggak lagu mars sekolah minggu? Zaman dulu enggak kali ya. Enggak ada ya. Nah, kali ini kita terus menerus lagu mars sekolah minggu. Jangan bosan-bosan ya. Ayo berdiri, kita pakai gerakan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Tuhan.
sepanjang hidup. Yes, sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, Ayo lancar. muliakanmu sepanjang hidup. Iya. Lose Deo, kalau Lose dulu ya, bulan-bulan lalu itu minta video mereka ya, mereka cuma geraknya gini-gini doang ya. Tapi harapan Lose ya Deo ya, mereka itu tetap memiliki semangat. Memiliki semangat dan semangat dan semangat. Betul. Nah, bagaimana kita nyanyikan lagu yang kedua? Kira-kira judulnya apa nih, Lose Deo? Aku anak setia. Oh, aku Ya, anak yang setia, bukan. Yang mana? Ayo ke sekolah minggu, itu Oh, iya, judulnya. betul. Iya, ayo. Ya. Ayo Jojo, ikut sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Sekali lagi. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Iya. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ulangi dulu, Lause. Tony, anak-anak udah mulai bergerak nih ya. Lause pengen kalian bergerak lo di rumah. Lause Mia sama Lause Deo kan sudah bergerak nih. Ayo, ayo, ayo ajak ya. Kalau adik kamu atau koko kamu nggak bergerak, ayo bergerak. Begitu teman-teman. Ayo ulangi. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Sekali lagi. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku Kemana? pergi ke sekolah minggu. Iya, burung-burung pun bernyanyi kok. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Lagi ayo, ayo. Ayo, 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 cepatlah. Iya. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku Kemana? pergi ke sekolah minggu. Iya, burung-burung. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ya, agak lebih cepat lagi ya. Ayo, ayo.
Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku. Kemana? Pergi ke sekolah minggu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku. Pergi ke sekolah Ayo, minggu. ayo lagi Vincent. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 Marcel. ayo, jangan terlambat. Ayo, 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 Marcel. ikutlah aku. Kemana? Pergi ke sekolah minggu. Iya, la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ikut sekolah minggu. Iya. Nah, lagu ini berbicara jangan terlambat ke sekolah minggu. Sekalipun kita nggak datang ke gereja, tapi jangan terlambat duduk di depan kamera kamu. Begitu kan lo Sedeo? Iya, Losmia. Iya, kita harus tertib. Betul. Nah, sekarang lagu yang tadi lo Sedeo sebut itu lagu apa ya? Apa ya Bumi, aku lupa. Lupa ya? Nah, Iya. kalau lupa, lo Semia mau kasih tahu nih, yang aku anak setia nih. Oh iya. Anak setia. Nah, anak setia itu lagu yang pernah dinyanyikan teman-teman kita yang ngikutin acara Bebetap 2 minggu lalu. Nah, kita harus pakai gerakannya lagi, ya. Ikutin Lose ya. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Ya, Lause berhenti lagi, ya. Nah, tadi Lause hanya memakai gerakan untuk kalian. Nah, mungkin ada teman-teman yang tidak menyimaknya dengan baik. Sekali lagi, Lause yang pakai gerakan, Lause Deo akan menyanyi dan dibantu lagi sama satu Lause Olin ya. Lause yang pakai gerakan, baru kedua nanti Lause sambil nyanyi sambil bergerak. Ayo, ulangi sekali lagi. Perhatikan ya. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Ya, ulangi dari awal. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Sekali lagi dari awal ya teman-teman. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku
aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Lanjut. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Aku anak yang Yesus. setia. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Yeay. Jadilah anak sekolah minggu yang setia dan semangat, ya. Lausedio juga berharap kalian semua harus semangat, begitu kan Lausedio? Betul Somia. Semangatnya, setianya dalam hal apa ya? Banyak, dalam hal kehidupan, dalam hal rohani juga, dalam hal gereja, sekolah, dan lain-lainnya. Iya, setia berdoa, Iya, baca firman Tuhan. betul. Tujuannya apa ya Lausedio? Apa tuh Bumia? Supaya bertumbuh untuk mengenal Allah. Nah, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau mengajak kalian menyanyi satu lagu lagi yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan baik sambil merenungkan kata demi katanya. Ku tanam di hatiku. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertumbuh. Ku ingin bertumbuh Aku mau subur berbuah dan banyak untuk berbuah Tuhan. lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi sambil kita berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Katakan engkau ingin bertumbuh di dalam Tuhan, Bertumbuh subur menghasilkan dan buah yang lebat berbuah untuk Tuhan. lebat. Yesus tolong Katakan padaku. Yesus tolong aku. Yesus tolong padaku. Sekali lagi Yesus tolonglah aku. Yesus tolong padaku. Dinding tuh, ada adik-adik di rumah. Aduh, aku senang sekali Wah, seneng. dan jalan-jalan sama Lause Ersa. Aduh, senang Wah, sekali. seneng Lause, Dindin tuh udah bosen diam di rumah. Sekarang seneng bisa jalan sebentar sama Lause Ersa. Iya, seneng juga dong langsung. Seneng juga nggak tuh ketemu sama adik-adik di rumah? Udah lama ya nggak ketemu sama Dindin lagi ya? Tuh, coba. Nah, Halo teman-teman semua. nah nih. Apa kabarnya? Apa kabarnya tuh katanya? Oh, baik tuh Dindin. Baik-baik ya. Baik. Dindin seneng dengernya. Iya, Lause juga seneng. Nah, adik-adik kita nih lagi di luar nih sekarang. Lause sama
Dindin. Tadi Dindin sekarang kan lagi di jalan. Iya. Abis pergi sama Lause Elsa. Betul banget. Dan kita sekarang mau pulang ke rumah. Tapi kita Dindin. mau nyebrang dulu ya, Dindin ya, adik-adik. Kita mau nyebrang dulu nih. Nah, tuh, lihat tuh. Tuh ada lampu lalu lintas tuh. Coba lihat deh, tuh. Nah, sekarang nih lagi warna hijau nih. Apa tuh artinya? Warna hijau artinya semua mobil lagi jalan. Berarti kalau mobil jalan, kita harus berhenti. Nanti kalau nyeblang ditabrak sama mobil. Jadi nggak boleh ya. Kalau lampunya hijau, kita harus berhenti. Biarin mobilnya jalan. Kalau kuning nih, misalkan tuh kan ada kuning juga tuh. Kalau kuning apa tuh, Dindin? Kalau kuning, buat bulu-bulu kebut. Waduh, supaya nanti nggak ketinggalan. Begitu. Waduh, Dindin tahu dari mana kayak gitu? Dari papi. Kalau papi nyetir, kalau udah lampu kuning, itu si papi tancap gas. Waduh. Gitu. Bahaya itu, Dindin, nggak boleh. Harusnya kalau lampu kuning itu artinya kita harus hati-hati, bukannya malah ngebut. Tapi seru loh. Waduh, seru ya. Tapi nggak boleh, bahaya, Dindin. Nanti kalau sampai gitu lagi, Dindin kasih tahu ya Papa ya. Nggak boleh lagi. Gitu ya. Ya nanti Dindin kasih tahu papi kalau papinya ngebut pas lagi lampu merah, Dindin marahin. Iya, betul banget. Nah, coba kalau sekarang tuh tadi udah hijau, kuning, nah sekarang merah deh. Kalau merah apa tuh artinya? Kalau merah itu artinya semua mobil harus berhenti. Semua mobil harus berhenti. Berarti waktunya kita untuk nyebrang. Betul banget. Wah, pinter ya Dindin ya. Tahu banyak nih. Hebat ya adik-adik ya. Nah tuh sekarang udah lampunya udah lampu merah tuh, Dindin. Berarti waktunya kita buat nyebrang ya. Ayo. Oke, yuk nyebrang yuk. Nyebrang. Oke, kita sampai di seberang. Kita sampai dengan selamat karena tadi ya kita lihat tanda dari lampu lalu lintasnya, Dindin ya. Iya. Itu rumah Dindin di depan. Udah deket ya? Iya. Nah, tapi sebelum itu nih, coba perhatiin tadi lampu. Kita bisa selamat nyebrang dengan baik karena kita ngelihat kita punya tanda dari lampu lalu lintas. Iya. Tadi warnanya merah. Ya, itu keren nggak tuh coba, Dindin? Kita bisa nyebrang. Kalau nggak ada lampu ya itu ya pasti macet. Betul Tiap banget. kali perapatan itu Rame banget pastinya. Untung ada lampu lalu lintas. Nah, ngomong tentang tanda nih ya, Dindin, tahu nggak kalau di Alkitab itu juga ada kisah tuh tentang bangsa Israel tuh juga punya tanda loh. Tanda-tandaan. Bukan, dia punya tanda yang bisa menyelamatkan mereka, bukan cuma nyebrang jalan, bisa menyelamatkan mereka dari sebuah bencana yang mengerikan sekali. Wah, hebat kan? Tanda apa itu, Nah, penasaran nih Dindin, sama adik-adik di rumah mungkin juga penasaran ya. Iya. Mau dengerin ceritanya? Mau ya. Nah, tapi sebelum kita cerita nih, langsung cerita, kita kan masih di pinggir jalan nih. Yuk kita pulang dulu deh ke rumah Dindin kan. Udah sebentar lagi tuh kayaknya tuh ya. Ayo, jalan sebentar lagi udah nyampe. Tuh gerbangnya udah kelihatan. Ya, oke. Nanti Dindin kalau udah sampai rumah langsung duduk ya bareng sama adik-adik di rumah ya. Nanti langsung cerita, oke? Ya. Oke, yuk kita jalan yuk. Jalan kita pulang dulu. Lausa mau mampir nggak ke rumah? Oh iya, Lausa temenin kok bareng Dindin. Nanti Lausa cerita deh ya di rumah Dindin buat adik-adik semua juga, oke? Oke, yuk kita Ayo jalan. masuk ya. Ya. Nah, sekarang kita udah sampai nih di rumahnya Dindin nih. Bagus ya rumahnya adik-adik ya? Bagus. Nah, yuk sebelum tadi kan mau cerita ya, mau dengar ceritanya ya, penasaran? Nah, sekarang langsung mau cerita nih. Tapi sebelum cerita, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi terima kasih kalau kami sekali lagi boleh mengikuti sekolah minggu hari ini. Terima kasih karena sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik.
Kami juga mau untuk nanti boleh paham Tuhan, boleh mengerti, dan juga nantinya kami mau untuk melakukan pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami sekali lagi, kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kayak yang tadi Lause bilang, bangsa Israel itu pernah punya sebuah tanda yang menyelamatkan mereka akhirnya dari sebuah bencana yang sangat mengerikan. Nah kalau misalkan nih adik-adik ada yang ikut Bebetap kemarin, ada nggak? Ada ya. Nah mungkin buat adik-adik yang kemarin ikut Bebetap, ingat nggak kalau kita tuh sempat belajar di Bebetap kalau bangsa Mesir itu dihukum sama Tuhan karena mereka nggak mengizinkan bangsa Israel pergi untuk menyembah Tuhan. Ada 10 hukuman yang dikasih sama Tuhan. Coba kalau masih pada ingat, sebutin bareng-bareng sama Lause ya. Ya coba yuk, yang pertama itu ada air menjadi darah ya. Yang kedua ada wabah katak, kataknya di mana-mana. Gak cuman katak, yang ketiga ada nyamuk. Nah yang keempat gak cuman wabah nyamuk, ada wabah lalat. Yang kelima, semua hewan ternak yang ada di Mesir itu sakit. Yang keenam, semua orang di Mesir bahkan juga hewan-hewan ternaknya itu kena bisul yang parah banget. Dari semua badannya ada bisul. Aduh ngeri ya. Terus yang ketujuh ada hujan es. Yang kedelapan ada wabah belalang. Coba masih ada ingat nggak nih sampai sini? Terus yang kesembilan itu gelap gulita. Gak bisa ngelihat apa-apa dalam waktu 3 hari. Wah bayangin adik-adik. Dan yang terakhir yang ke-10 yang paling mengerikan itu matinya semua anak sulung yang ada di Mesir. Wah ngeri banget adik-adik. Anak sulung itu artinya anak pertama ya adik-adik. Nah jadi di hukuman yang ke-10 ini semua anak yang pertama, gak cuman manusia, sampai juga ke hewan ternak yang ada di Mesir, itu semuanya mati dalam 1 malam adik-adik. Biasanya nih, coba bayangin deh, biasanya kan malam hari itu sepi ya. Kita kalau malam hari juga makanya kita tidur karena tenang sekali biasanya kalau malam. Tapi waktu itu di Mesir, malam itu ada tangisan yang besar sekali di mana-mana. Di setiap rumah yang ada di Mesir itu ada tangisan. Semua orang sedih karena ditinggal sama orang yang mereka kasihi, yaitu anak pertama mereka. Kecuali, nah ada kecualinya nih adik-adik. Kecuali rumah dari orang-orang Israel. Ya benar adik-adik. Jadi bangsa Israel itu mereka sama sekali nggak kena 10 hukuman yang tadi udah disebutin. Padahal tempat tinggal mereka bareng-bareng sama bangsa Mesir waktu itu. Karena orang Israel kan sedang diperbudak tuh, sedang dikurung sama bangsa Mesir. Wah, jadi meskipun tempat mereka sama, tapi bangsa Israel nggak kena semua hukuman itu. Bahkan hukuman ke-10 tadi, yang anaknya Firaun pun yang merupakan Raja Mesir itu kena loh adik-adik. Wah, tapi bangsa Israel nggak kena. Mereka nggak kena karena mereka punya tanda. Wah, ini tanda yang tadi disebutin. Yaitu tanda yang Tuhan udah kasih tahu sama Musa sebelumnya. Supaya Musa ngomong nih sama orang-orang Israel waktu itu, supaya mereka bisa melakukannya sebelum hari malam itu. Nah, tanda itu apa ya? Nah, tanda itu adalah darah anak domba jantan yang dioleskan di pintu rumah mereka. Dioleskan di kirinya, di kanannya, dan di atasnya. Hebat ya adik-adik ya, cuman karena darah anak domba doang, mereka akhirnya bisa selamat dari bencana yang mengerikan itu. Hebat ya. Nah coba kalau langsung mau nanya nih, misalkan adik-adik semua di rumah punya tanda yang kayak bangsa Israel ini. Kalian punya tanda yang bisa menyelamatkan kalian dari hukuman, bahkan hukuman kematian. Wah coba seneng gak tuh? Pasti seneng banget ya, kita bisa punya tanda yang menyelamatkan kayak gitu. Nah, tapi sekarang Lause mau ngasih tahu nih adik-adik, kalau sebenarnya kita semua, adik-adik di rumah, Lause di sini, kita semua punya juga sudah menerima tanda yang sama dengan bangsa Israel loh.
Kita punya tanda yang bahkan lebih hebat lagi. Tapi mungkin ada yang nanya, Lause, masa sih punya tanda juga kita kayak bangsa Israel? Perasaan aku lihat ke depan pintu rumah, gak ada tuh darah anak domba yang dioles-oles, gak ada tuh. Terus juga kalau lihat papa mama di rumah kayaknya gak ada melihara domba deh. Mungkin dogi, mungkin kucing bisa jadi. Tapi domba gak ada tuh. Di mana tandanya Lause? Nah, benar sebenarnya adik-adik. Tanda yang kita punya itu bukan adanya di depan pintu rumah kita. Tapi adanya di pintu di sini. Di pintu hati kita adik-adik. Yang ada juga bukan darahnya anak domba yang biasa. Tetapi darah Tuhan Yesus yang sudah mati berkorban buat kita di kayu salib. Tuhan Yesus yang mau untuk diejek, mau untuk dihina, mau untuk ditinggalin, dibohongin, dipukul, disiksa. Sampai akhirnya disalib di Bukit Golgota. Semuanya itu Tuhan Yesus lakukan karena Dia sayang sama kita adik-adik. Kalau misalkan adik-adik tahu Tuhan Yesus itu yang sudah baik itu, Dia rela untuk mencurahkan, Dia rela untuk disiksa sampai darahnya itu tercurah buat setiap kita supaya kita bisa dipanggil jadi anak-anak Tuhan. Kita yang masih nakal nih ya kan? Kita yang masih suka ngebohong mungkin, kita yang masih suka nggak mau nurut sama orang tua, bahkan juga mungkin sama Tuhan. Kita yang masih suka males, masih suka nyalahin orang lain. Tapi kita masih dipanggil sebagai anak-anak Tuhan kan? Adik-adik, kita nggak lagi dihukum saat ini karena kita nakal, bukan karena kita yang baik. Tetapi karena hukuman kita atas kenakalan kita dan semuanya, itu sudah Tuhan Yesus ambil. Sudah Tuhan Yesus terima hukumannya di kayu salib. Hebat ya Tuhan kita ya. Dia mau berkorban buat kita. Coba sekarang langsung mau nanya, kalau buat adik-adik di rumah nih, suka nonton film kan, suka nonton kartun ya, nonton TV, nonton YouTube. Coba, kalau ada orang yang mau berkorban buat orang lain, biasanya disebut apa? Orangnya mau berkorban nih buat orang lain. Dia punya kekuatan yang hebat mungkin, terus dia melakukan sesuatu yang hebat untuk menyelamatkan banyak orang. Disebut apa? Pahlawan ya, superhero. Wah bagus, coba sekarang apa yang udah adik-adik tahu coba superhero. Dari TV, dari YouTube coba. Mungkin ada Boboiboy ya, kalau yang suka kartun. Ada yang Boboiboy mungkin, Boboiboy hebat Lause. Oke. Terus ada mungkin juga yang Spider-Man. Kalau Lause dulu pas kecil Spider-Man nih sukanya ya. Spider-Man. Terus juga mungkin ada yang suka Iron Man, Captain America, Hulk gitu ya. Nah terus banyak lagi coba sambil adik-adik sebutin di rumah. Nah terus sekarang udah sambil tahu nih ya, pilih satu deh minimal, pilih satu aja ya superhero-nya. Terus sekarang Lause mau ngajak adik-adik semua bayangin kalau adik-adik semua ketemu sama superhero itu. Waduh, apa yang akan kalian lakukan? Coba kalau Lause bayangin sih ya, mungkin kita bakal wah seneng banget. Langsung kita mungkin ngomong, aduh I love you ya, I love you superhero-ku gitu. Terus kita juga bilang makasih banyak ya, aduh makasih loh seneng banget ini kita bisa ketemu. Makasih banget kamu udah nyelamatin aku dari serangan alien gitu ya. Mungkin kalau di film-film gitu ya. Terus juga selain bilang makasih, mungkin ada juga yang ngomong, pahlawan, boleh nggak kalau aku ikut sama perjalanan kamu? Kamu kan udah nyelamatin aku nih, kamu tuh hebat banget deh. Aku mau deh ikut sama kamu. Siapa tahu aku bisa melakukan sesuatu juga bareng sama kamu. Aduh pasti seneng banget. Mau dong aku ikut sama kamu. Wah gitu ya mungkin ya adik-adik ya, mungkin. Nah kalau tadi itu kan superhero yang kita bayangkan ya, yang kita lihat di TV, di YouTube kita, di HP kita. Kita cuma bisa bayangin. Tapi sesungguhnya adik-adik kita juga punya superhero kan, kita punya pahlawan di kehidupan kita yang sesungguhnya. Di kehidupan yang nyata ini kita juga punya namanya Tuhan Yesus, betul banget. Tuhan Yesus itu dia mau berkorban buat kita. Dia mau sampai mati bahkan adik-adik, sampai mati di kayu salib. Gak cuma mati, dia bangkit di hari yang ketiga untuk menyatakan kemenangannya. Terus dia juga naik ke surga. Semuanya itu dia lakukan sekali lagi untuk kita.
Wah, coba kalau tadi yang dibayangin doang sama orang-orang itu kan cuma bisa bayangin ya kita sama pahlawan tadi kalau ketemu gimana. Kalau sama pahlawan kita yang sesungguhnya, sama Tuhan Yesus, kita nggak perlu cuma ngebayangin kan adik-adik, kita bahkan bisa ngobrol setiap saat sama Tuhan Yesus. Kita bisa ngobrol lewat doa, betul banget. Kita bisa ngobrol sama Tuhan Yesus. Coba kalau adik-adik udah dengar dari cerita hari ini, gimana Tuhan Yesus itu baik banget sama kita. Apa yang akan kita sampaikan kalau kita berdoa, kita ngobrol sama Tuhan? Sama ya, kita akan bilang, makasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus baik banget sama aku. Karena Tuhan Yesus, aku bisa diselamatkan. Aku yang nakal ini gak dihukum sama Tuhan, tapi dipanggil anak-anak Tuhan. Makasih Tuhan. Kita akan bilang makasih. Terus juga mungkin sama juga kayak tadi kita bayangin ya, gak cuma bilang makasih. Kalau kita tahu sekarang, God is my hero, Tuhan itu pahlawanku, pastinya kita juga mau ikut sama Tuhan yang adalah pahlawan kita. Kita mau hidup taat sama perintah Tuhan karena kita tahu kalau Tuhan itu selalu baik kepada kita yang juga mengasihi Dia. Sama tuh kayak ayat hafalan kita hari ini dari Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Wah, langsung harapin ya adik-adik ya, dari ayat hafalan kita hari ini, adik-adik semua bisa ingat untuk bersyukur terus, berterima kasih terus sama Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah berkorban buat kita. Kita mau bilang, God is my hero. Terima kasih Tuhan. Terus juga sama kayak tadi, karena kita tahu Tuhan Yesus adalah pahlawan kita, makanya kita juga pasti mau untuk ikut terus bersama dengan Tuhan. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita mau taat sama perintahnya. Amin ya adik-adik ya. Yuk kita sama-sama berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berterima kasih karena kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh tahu sekarang kalau Tuhan itu adalah pahlawan kami yang sesungguhnya. Terima kasih karena Tuhan boleh berkorban buat kami. Tuhan mau untuk disiksa buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kalau kami yang masih suka nakal ini, Tuhan terus ampuni. Tuhan terus panggil anak-anaknya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau untuk terus berterima kasih sama Tuhan lewat doa-doa kami. Kami juga mau Tuhan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dan kami mau ikut hidup bersama dengan Tuhan, taat sama perintahnya. Tuhan, tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Semua ambil sikap berdoa, Lause yang pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami bisa bernyanyi, bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Pada hari ini hamba mau berdoa untuk teman-teman kami yang sudah mulai mengikuti pembelajaran secara daring. Biarlah Tuhan akan memberikan semangat kepada mereka mengikuti pembelajaran dengan baik. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu guru yang mengajar mereka, supaya mereka juga mengajar dengan baik, dapat dipahami oleh anak-anak kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan menjamah mereka, memberikan kekuatan, kesembuhan kepada mereka. Bahkan papa mama mereka yang dalam keadaan sakit juga, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami mau berdoa ya Tuhan, supaya pemerintah negara kami dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka, yaitu melaksanakan vaksin kepada bangsa dan negara kami dengan baik dan tertib. Dan kami berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik. Tuhan, khususnya Kota Bandung kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya kami yang ada di Kota Bandung dapat terus menghargai
peraturan-peraturan yang berlaku agar kami juga terhindar dari segala macam virus-virus jahat ini. Tolonglah kami Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayo silakan berdiri, kita nyanyikan lagu terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai anak-anak sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini anak-anak paduan suara sekolah minggu akan menyanyikan satu lagu yang indah yang diciptakan oleh Pendeta Stephen Tong yang berjudul Kucinta Firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita semua, dan inilah yang akan dikumandangkan oleh anak-anak, lagu yang susah tetapi lagu yang sangat-sangat indah, menguatkan hati kita semua. Biarlah lagu anak-anak ini menggugah hati kita untuk mencintai kebenaran firman Tuhan. Teladan agung kita adalah Yesus Kristus, tetapi teladan kehidupan nyata buat anak-anak kita adalah Papa dan Mama. Biarlah jemaat Tuhan yang memiliki anak dapat memberikan contoh teladan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita saksikan persembahan pujian dari Little Slime. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan Kitab Wahyu, perjanjian baru, seluruh kitab suci, kebenaran Allah untuk hidup suci di depan Tuhan. Kurang cinta firman-Mu, kurang belajar selalu, sampai ku bertemu dengan Tuhan-Ku. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan Kitab Wahyu, perjanjian baru.
Oke, anak-anak, sebelum kita menyudahi ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, aku punya pengumuman dulu nih. Pertama, bagi anak-anak yang rindu untuk bergabung dalam pelayanan paduan suara anak, dapat menghubungi Lause Mia. Yang kedua, minggu depan tanggal 1 Agustus, anak-anak akan naik kelas di sekolah minggu. Selamat untuk anak-anak kelas 6 yang akan lulus dan naik ke remaja. Tetap semangat semuanya. Iya, semangat. Nah, kenaikan kelas dari Matius ke Markus, Markus ke Lukas, Lukas ke Yohanes ya. Itu kenaikan kelas mulai minggu depannya ya, pertanggal 1 Agustus. Nah, teman-teman yang sudah kelas 6 tadi kata Lausedeo, mereka kan akan naik ke SMP. Selamat ya untuk kalian. Semangat, tetap semangat. Nah, Lause mau menginformasikan kepada anak-anak yang terus bersyukur kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, boleh kalian setiap minggunya memasukkan uang persembahan kalian ke dalam satu kantong, sekalipun itu tidak diantar setiap minggu ke gereja, tapi setiap minggu kamu isi ya di dalam kantong ini. Bulan depan boleh diantar ke TU, atau yang mau transfer boleh ya transfer ke nomor rekening di bawah ini. Nah, itu informasi yang Lausemia dan Lausedeo sampaikan. Sampai jumpa minggu depan ya. Jangan bolos, jangan terlambat, tapi ayo kita cepat ke sekolah minggu. Nah, lagu terakhir kita nyanyikan lagu Aku Anak yang Setia. Anak setia ya. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Sekali lagi. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku anak setia. Aku anak setia. Aku anak setia. Setia. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Sampai jumpa. Dah. Terima kasih Lausedeo. Terima kasih anak-anak semuanya.